Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing untuk membagikan informasi bagaimana cara bermain PS1 menggunakan emulator di PC ataupun di laptop ya. Jadi buat teman-teman yang mau bernostalgia, mau bermain PS1, nggak usah beli mesin PS1-nya karena memang masih ada yang jualan juga ya. Harganya tuh sekitar 350.000 plus kaset kalau nggak salah. Nah, dibandingkan kita mengeluarkan uang segitu, lebih baik kita gunakan emulator yang bisa kita download dari internet. Nah, kebutuhannya itu ada tiga, program itu ada tiga bagian. Yang pertama kita butuh emulator, ya. Pertama kita butuh emulator seperti tampil emulatornya. Yang kedua itu kita butuh yang namanya file BIOS. Yang kedua itu file BIOS. Yang ketiga itu adalah CD gamenya atau permainan PS1-nya tapi yang berbentuk ISO. Jadi ada yang berupa kaset, CD-ROM, ISO ya. Kemudian ada juga PSX, tapi kebanyakan di internet itu yang beredar adalah format RAN ISO ya. Jadi formatnya adalah .ISO gamesnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman download di internet, itu biasanya emulatornya itu nggak termasuk dengan BIOS-nya. Jadi teman-teman harus download emulatornya, kemudian akan setelah itu teman-teman cari BIOS-nya. Nah, tetapi nanti saya coba kasih link di deskripsinya untuk download aplikasi PS1 ini, emulatornya ya, tapi yang sudah include dengan BIOS-nya. Jadi teman-teman tinggal main aja. Dan akhirnya nanti yang ketiga teman-teman harus download download permainan PS1 itu di internet banyak ya, ada di Coolroom, ada yang emuparadise.com. Nanti teman-teman bisa download game ISO PS1 sesuai dengan keinginan teman-teman yang mau dimainkan di emulator PS1. Nah, ini saya udah coba buatkan zipnya, nanti teman-teman bisa download seperti ini. Nanti saya coba kasih link di deskripsi downloadnya ya. Untuk mendownload aplikasi emulator ini, teman-teman nanti dapat ekstrakan file bentuk WinRAR. Teman-teman tinggal klik kanan aja, klik kanan, kemudian extract here. Nah, nanti dia ada muncul program PS1. Nah, kalau teman-teman download di internet, ini biasanya BIOS-nya masih kosong. Nah, kalau di sini udah saya pasang BIOS-nya, jadi teman-teman tinggal langsung main aja. Kemudian teman-teman cukup klik icon gambar stick nih yang ada tulisan EPSXE-nya. Nah, ini dia tampilannya ya. Seperti tadi, jadi program emulator yang saya gunakan adalah EPSXE versi 17.0 karena ini program emulator PS1 yang cukup stabil menurut saya ya. Hampir semua game bisa dimainkan di emulator ini. Ini konfigurasinya udah saya konfigurasi, teman-teman tinggal main aja. Jadi kalau misalkan belum pun, teman-teman tinggal masuk ke config. Nanti teman-teman pilih wizard guide, itu artinya kita mengkonfigurasi dari awal, dari mulai pemilihan BIOS, kemudian dari pemilihan video, sound, CD-ROM dan lain-lainnya. Nah, seperti ini kan. Jadi kita bisa skip config atau kita config. Nah, pertama dia nanya BIOS-nya. BIOS-nya udah saya pasang ya. Jadi teman-teman tinggal next aja. Kemudian yang kedua itu dia konfigur video. Teman-teman pilih yang PTES D3D Drive 177 ya, walaupun di sini banyak pilihannya. Karena plugin video ini lebih stabil di sini pilihan ini yang D3D ini. Kemudian teman-teman next. Ini juga di next aja. Ini juga di next aja. Nah, terakhir teman-teman bisa konfigurasi kontrolernya ya. Kontrolnya bisa teman-teman konfigurasi. Nah, tampilannya tuh mirip seperti tampilan stick. Dia bagus banget, udah merepresentasikan tampilan stick di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sticknya, ntar saya coba koneksikan sticknya ya. Sebentar. Saya coba konekkan sticknya dulu. Nanti saya coba ulangi dari awal ya. Sebentar, ini kebaca enggak? Ini saya ulangi dulu ya, karena saya barusan masukkan stick ke sini. Dia nggak kebaca karena harus dari awal ya. Nah, kita klik lagi. Nah, nanti teman-teman pilih config, pilih yang gamepad. Nah, ini udah connect tuh. Ini saya ubah ya. Jadi yang tadinya itu huruf jadi L1. Ini tuh kalau nggak salah L2 ya. Ini kita ubah juga.
sesuai dengan konfigurasi stick teman-teman yang ada di rumah ya, yang dipakai ya. Ini down, ini right, kemudian ini tombol select, ini tombol start, kemudian ini segitiga, ini dia lingkaran, ini silang, dan ini kotak. Nah, ini udah kita desain sesuai dengan format stick yang kita punya ya. Kemudian kita oke aja. Nah, terakhir kalau misalkan kita mau main, itu biasanya kita pilih pilih run BIOS. Bukan run BIOS, run ISO. Kalau run BIOS itu biasanya dia tampilan yang launching. Cuma di sini laptop saya nggak pakai CD-ROM, jadi dia nggak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat prosesnya, sebentar ya. Saya konekkan dulu. Saya ada di room portable. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di laptop saya itu dia nggak ada nggak ada DVD-nya. Kebetulan saya punya yang portable-nya. Sebentar, saya pasang dulu yang portable-nya. Jadi portable itu untuk running BIOS aja, cuma nggak penting-penting banget. Sebentar. Nah, ini udah muncul. Kita coba klik tadi. Karena kalau misalkan nggak ada di CD-ROM, kita nggak bisa lihat BIOS-nya. Cuma BIOS nggak terlalu penting juga. Jadi BIOS itu tampilan kalau kita mau ganti kaset itu bisa dia muncul. Nih, kita coba running BIOS-nya ya. Nah, seperti ini tampilan BIOS-nya. Jadi ini tuh tampilan ketika kita mau ganti kaset, biasanya akan muncul tampilan seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan di laptopnya nggak ada CD-ROM, dia nggak mau. Jadi ini berhubung ada DVD-ROM aja. Kalau misalkan saya cabut, dia nggak mau. Sudah saya cabut tuh ya, dia udah nggak mau lagi. Gitu. Nah, sekarang emulatornya udah kita ekstrak, udah kita pasang BIOS juga, udah kita setting gamepadnya juga. Sekarang kita tinggal main di sini. Kita cukup klik yang ini, program PS1-nya. Sebentar, tadi kita ngambil dari sini ya, program PS1, kemudian kita klik ini. Nah, sekarang asumsinya teman-teman udah download ISO-nya ya. Jadi kalau misalkan belum, teman-teman bisa cari di internet, banyak banget ISO PS1. Nah, ini saya coba main yang Tekken ya. Saya coba main yang Tekken ya. Saya udah download Crash Team Racing, Tekken 3, kemudian ada Smackdown juga. Saya coba pilih Tekken 3 di sini. Nah, dia langsung loading. Biasanya nggak lama sih. Nah, ini udah loading gamesnya. Satu lagi lupa nih. Kalau misalkan teman-teman mau merubah tampilan layarnya, ini kan kecil seperti ini ya, karena saya lebih suka main di Windows, tampilan di Windows. Ini tuh ukurannya 800 x 600. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti, sebentar. Kalau teman-teman mau ganti, itu ada di settingan config video. Teman-teman beli config, kemudian pilih video. Nah, ini tuh ada di sini configure. Ya, teman-teman pilih nice aja. Nice itu format yang udah cukup bagus, jangan pilih fast. Kalau fast nanti dia cepat settingannya. Kita pilih nice. Nah, ini nice-nya tuh defaultnya tuh 640 ke 480 untuk Windows ya. Tapi saya lebih suka ini 800, jadi lebih besar, 800 x 600. Tinggal di oke sama teman-teman. Nah, ini oke lagi. Tadi kita play lagi gamenya. Kita coba ulangi lagi gamenya. Kita pilih Tekken 3 ya. Jadi cukup simple, emulator, BIOS, kemudian kita tinggal download ISO-nya, ISO gamenya ya. Disesuaikan dengan game yang mau teman-teman mainkan, jadi nggak usah semuanya di-download karena cukup banyak banget game-game PS1 yang ada di internet itu. Nah, ini udah mulai nih tampilannya ya. Saya coba pilih arcade mode aja. Ini suaranya muncul, cukup bagus, cukup clear suaranya. Nah, saya biasanya pilih ini edit. Nah, gitu ya, permainannya ini kita udah mulai bisa main. Nggak nge-lag sama sekali karena memang spek yang di PS1 ini dia nggak terlalu tinggi. Core Intel Celeron pun dia masih oke.
VGA-nya pun nggak terlalu tinggi ya VGA-nya. Jadi buat teman-teman yang mau bernostalgia, mau install PS1 di laptop atau di PC, lumayan, nggak terlalu berat juga. Game-gamenya itu masih di bawah 1 GB ya, nggak seperti game PS3 itu hampir 3 GB, apalagi PS2 ada yang sampai 1 GB juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau keluar, ini jangan ditekan Alt F4. Kalau ditekan Alt F4 ini dia keluar tapi suaranya masih muncul. Nah, tapi teman-teman tekan escape. Nah, ini kita nggak bisa ganti di sini. Ini nggak bisa. Misalkan kalau misalkan saya pilih changelist ya, walaupun ada pilihan changelist, misalkan saya pilih ISO lagi, terus saya pingin game yang CTR nih. Nah, dia tuh nggak mau. Dia balik ke sini lagi. Jadi kalau misalkan mau ganti game, ini escape, ini teman-teman close lagi, close aja, baru ulangi lagi di sini. Nah, itu mungkin kelemahan dari emulator ini ya. Jadi dia nggak bisa ganti langsung di situ, jadi harus di close dulu. Dan close-nya pun bukan Alt F4 tapi dia escape dulu. Nah, baru kita di sini mainkan ISO yang akan kita mainkan. Coba kita pilih yang Crash Team Racing ya. CTR, ini balapan. Nah, dia udah muncul. Teman-teman beli sticknya juga nggak usah yang mahal-mahal ya, yang single juga bisa kalau untuk main sendiri. Harganya pun sekitar 35.000 sampai 70.000, atau teman-teman bisa pakai stick PS2 atau PS1 tapi pakai converter lagi. Itu converternya tuh sekitar 25 ribuan harganya. Terus kita coba mainkan sampai muncul ini ya. Nah, ini saya coba pilih. Jadi ini buat bernostalgia ya, bermain PS1, walaupun gamenya ini jadul banget, cuma ya masih asik aja dimainkannya. Terutama di bulan-bulan puasa nanti mendekati buka maghrib, buka puasa, ini sangat bermanfaat banget. Nah, dia lagi loading. Nah, kita coba main. Oh, ini settingannya udah disetting tadi di konfigurasi padnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mau beli stick, bisa juga pakai keyboard, karena dia defaultnya memang pakai keyboard gitu. Nah, misalkan teman-teman nggak mau main di tampilan jendela ya, ini teman-teman bisa tekan Alt Enter. Alt Enter, nanti dia maksimal. Nah, ini tampilan Alt Enter ya, jadi dia maksimal banget. Cuma saya lebih suka main di jendela window seperti ini gitu. Jadi tampilannya lebih enak, tajam banget tampilannya, clear banget. Saya nggak tahu kenapa, ini karena ini lebih dari PS2 menurut saya sih desain grafisnya ya untuk permainan ini. Nah, gitu ya. Jika misalkan teman-teman udah beres main, ini jangan di Alt 4, jangan di close juga, ini lebih baik di escape. Kalau di close tampilannya hilang tapi suaranya tetap muncul ya. Ini tinggal di escape aja, terus teman-teman close kalau misalkan mau ganti permainan. Jadi cukup simple instalasinya, dan ini bukan diinstal ya, tapi dia cukup di ekstrak aja. Nanti saya kasih link downloadnya, dan teman-teman nanti bisa download ISO-nya itu bisa dengan cara ketik download ISO PS1 gitu ya, nanti bisa muncul. Nah, biasanya dia di cool room di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih mau download di mana. Di sini ada Pepsi Man misalkan ya. Kita download Pepsi Man misalkan. Nah, di sini ada pilihan tombol download, mana ya, di bawah. Nah, cuma nggak tahu kenapa, karena si laptop saya ada antivirus, jadi dia tuh nggak mau download file yang di sini. Tapi di sini ada alternatif download. Jadi saya lebih suka pakai alternatif download. Tapi kita harus nunggu timernya. Nah, ini nggak apa-apa, ada iklan nanti sekitar 15 detik. Kalau misalkan saya klik di sini langsung, dia tuh nggak mau, dianggapnya dia kayak semacam ada virus, padahal itu bukan. Tapi di sini ada alternatifnya, jadi teman-teman pilih yang alternatif download atau download file juga nggak apa-apa. Cuma dia tuh berupa installer kalau nggak salah, jadi bukan file aslinya. Nah, ini udah ada download your file, kita klik aja.
Nah, dia udah nggak download, teman-teman. Tuh. Jadi kecepatannya bergantung pada apa? Download apa namanya? Kecepatan internet kita gitu. Nah, ini masih ada yang di downloadnya ya. Nanti kalau misalkan udah, ini ada proses download di sini ya. Ada proses download. Kalau misalkan nanti udah, teman-teman tinggal ekstrak aja. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, ada game PS1 di sini ya. Ini yang tadi Pepsi Man yang saya download tadi di sini. Nah, ini yang hasil ekstraknya. Nanti teman-teman, ini walaupun ada pilihannya banyak, tapi teman-teman cukup pilih yang nomor pertama aja. Coba kita coba ya main Pepsi Man ya. Ini saya close dulu. Ini karena udah saya download, exit aja nggak apa-apa. Jadi walaupun nanti pilihan ekstraknya ada banyak kayak yang Pepsi Man tadi, jadi nggak usah dipilih semua, cukup yang pertama aja. Nah, Pepsi Man, ini kita pilih yang track 1. Nanti dia akan loading. Cuma yang Pepsi Man ini dia versi yang ringan, jadi dia ada beberapa sound atau lagu yang dihilangkan di ISO ini. Tujuannya buat meringankan game tersebut. Gitu. Nah, ini udah muncul tampilan launching awalnya untuk game Pepsi Man ya. Ini kita start. Jadi dia tuh nggak ada musik nanti di permainannya karena memang versinya versi yang ringan. Versi yang ringan jadi nggak ada. Nah, harusnya tuh musiknya tuh muncul terus-terusan, tapi ketika nanti kita play dia nggak muncul musiknya. Jadi cuma ada muncul efek dari si Pepsi Man-nya aja, nggak ada sound background sound-nya tuh nggak ada. Nah, ini normal banget, asik banget buat teman-teman bernostalgia ya. Nah, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Jika misalkan teman-teman mau coba, silahkan di-download, nanti ada di link deskripsi ya. Kalau misalkan bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di tutorial video berikutnya.